Ya, apa Pak namanya? jatifurnijepara.com. Jati? jatifurnijepara.com. Jati Purni? jatifurnijepara.com. jatifurnijepara.com. Siap, siap, siap. Nah, saya scroll dulu. Pintunya dibuka terus, Pak. Mungkin karena Di lockdown, Pak, nggak ada yang berkunjung. Pintunya terbuka terus. Malah ada itunya, Iya. ada duriannya itu di pintunya. Masih lockdown. Masih lockdown. Yang punya rumah galak, nah itu salah satunya tuh di komentari sama Pak Proms itu. Wah, galak piye ta Pak? Wong dikasih durian di pintunya. Hai. Oh gitu. Bentar, ini koneksi saya yang lemot atau gimana ini ya? Speednya cepet nggak Pak websitenya? Cepet Pak. Oh, berarti internet saya yang lemot ini. Ini tuh Pak. Ya. Wah, kalau saya melihat sekilas saja loh Pak. Bapak jualan apa sih Pak? Ya itu furniture di dalamnya. Iya, penilaian saya nih Pak. Penilaian saya pertama. Saya nggak bahas dalemannya nih, SEO dan sebagainya saya nggak bahas. Saya bahas desain dulu deh. Saya bahas desain ya, boleh? Ya, boleh. Nah, dari desain saja Pak. Bapak jual furnitur tapi di sini desainnya warna ungu, nggak tepat Pak. Oh, Ya, itu. Jadi teman-teman kalau bicara website itu harus bicara mengenai kenyamanan ya. Kenyamanan dari visitor. Pada saat orang mengunjungi website, dia nggak suka dengan tampilan dan sebagainya, maka dia akan log out. Itu salah satunya. Jadi kalau teman-teman seandainya mempunyai website dan sebagainya, coba diperhatikan, sesuaikan warna atau desainnya dengan target market teman-teman semua. Ya. Contoh teman-teman itu sama-sama jualan furniture, tapi teman-teman di sini tidak mampu memberikan experience yang bagus, maka teman-teman tidak akan mampu mendesak mereka untuk beli. Sama halnya teman-teman, saya masuk ke Indomaret ya, contohnya kita bilang Indomaret deh. Indomaret yang dicat keren teman-teman, sama saya masuk ke toko biasa, misal. Sama-sama kan, sama-sama jualan nih kita bicaranya. Kenapa orang lebih nyaman? Karena lebih spesifik dan lebih teratur di sana. Nah, kalau seandainya yang di toko B ini selain Indomaret ini dia memiliki fasilitas yang sama ataupun tampilan yang sama, paling tidak saya sudah memberikan kenyamanan dulu. Tuh, jadi dalam hal pemilihan desain kalau bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Oke, nah ini warnanya semua ungu. Memang pakai warna ungu toh Pak? Fontnya semua warna ungu. Ya, teman-teman berkaitan sama teknik, teman-teman berkaitan sama kecantikan, kesehatan, itu ada warnanya sendiri. Kecantikan bisa pakai warna pink, warna merah, teman-teman. Ya, warna hitam ini menandakan kalau luxury atau glamor, itu bisa pakai warna merah, ya. Warna hitam. Ini bidang bisnis apapun bisa pakai warna hitam, dasaran warna hitam. Kemudian, saya pilih beberapa. Warna kayu jati, iya, warna kayu jati kan coklat ini Pak. Kalau bisa pakai coklat kehitaman Pak. Kemudian fontnya pakai warna putih, itu bagus. Ini ya burgernya di sini atau menunya warnanya hijau, jadi nggak matching Pak. Ya, teman-teman, sebenarnya nih, kalau saya kasih bocoran, hal tersulit dalam membuat website itu adalah hal desain. Tuh, kalau teman-teman beli hosting, domain, kemudian instalasi cepat teman-teman. Yang lama adalah desainnya, karena kenyamanan orang untuk membaca website itu penting banget teman-teman. Ya, sama halnya teman-teman seorang dokter, tapi teman-teman berpakaian tidak seperti dokter, maka orang berbicara juga agak nyaman. Tuh, teman-teman. Nanti template-nya diganti aja ya, Mas. Template-nya. Template-nya ya terserah Bapak. Saya hanya menilai dari sisi warna ini kurang tepat untuk bisnis Bapak yang Jepara. Yang furniture. Gitu. Ya, ya. Yes, copywriting ini berkaitan sih Bang Acok ya.
Kalau copywriting pasti berkaitan sama yang namanya desain, karena ini udah masuk ke dalam konten, ya, Bang Ajo. Jadi ini udah berkaitan sama konten, ini pasti yang paling sulit, teman-teman. Ya, bukan sulit sih, perlu minum kopi dulu. Perlu minum kopi dulu. Kalau nggak minum kopi, teman-teman nggak dapat ide nanti. Gitu. Contoh, saya tunjukin, Pak. Ini ya. Ini ke produk kecantikan ya, teman-teman ya. Mungkin teman-temannya produk kecantikan bisa melihat, teman-teman, dominasi warna yang saya pakai pada saat saya membuat sebuah website. Ngubah dulu ya. Ini koneksi saya kayaknya lagi nggak oke ya. Itu sih Pak. Nah nanti kalau masalah bagaimana kok nggak ada yang ngunjungin Pak. Nah oke, kalau nggak ada yang ngunjungin itu berkaitan seberapa banyak Bapak mempromosikan website Bapak. Gitu. Karena traffic itu teman-teman, traffic itu selain kita main di SEO seperti tadi ya, promosi gratisan berarti mengoptimalkan dari SEO pada saat orang cari furnitur yang muncul adalah websitenya punyanya Pak Ali. Nah itu berarti udah maksimal Pak untuk penggunaan SEO-nya. Jadi timbul perasaan salah jurusan masuk kuliah. Ya enggak juga teman-teman ya. Nah ini Pak salah satunya ya. Ini kita kalau seandainya bikin website untuk kecantikan, kesehatan. Nah ini warna dominasinya seperti ini, pink, biru muda. Jadi warnanya warna yang menarik untuk wanita atau orang yang membutuhkan kesehatan lebih ini ya. Ini saya bikin Pak, ya untuk klien saya ini. Jadi dominasi warna ini penting. Ini website yang pertama. Ini dominasi pink ya. Kemudian cek website yang berikutnya apa ya? Website yang saya satunya itu. Oh ini. Nah, ini berkaitan sama jasa. Jasa apa? Jasa kurir. Nah, dominasi apa yang saya pakai? Biru, Pak. Biru, pink, putih. Udah seperti ini. Jadi orang tampilan awal, nah ini, udah seperti ini aja Pak. Nggak perlu warnanya, warna-warni nggak perlu. Nah, teman-teman harus bisa menguasai dalam hal perpaduan warna dan sebagainya ya. Itu Pak. Saran saya nanti coba diganti template Pak. Pakai apa Pak? Pakai Astra, pakai apa Elementor Pro atau pakai apa Bapak? Atau Element Kit, landing kit, landing press, banyak Pak yang bisa dipakai. Ya. Pak Ali tadi bisa diganti Pak. Saran saya sih gitu ya. Apa ini pertanyaannya tadi? Oke, maaf baru bisa gabung, baru pulang dari masjid. Oke Pak Eko, warna kayu jati. Kalau jaket cocok pakai warna apa Mas? Nah jaketnya pertanyaannya ini jaket apa dulu? Jaket apa dulu? Jaket untuk yang casual, yang untuk anak-anak muda, jaket kulit, atau jaket apa? Jaket winter khusus musim dingin atau bagaimana? Ada spesifiknya teman-teman. Bebarengan dengan Mas Sinar Hadi. Oke. Desain dan copyright Novi jadi timbul. Oke. Pakai Element Kit bagus. Ya, itu salah satunya Pak bisa. Itu pakai Element Kit ya Mas Diki? Bukan. Ya. Saya pakai landing press teman-teman. Oke, kemudian teman-teman ini yang pertama tadi ya, alat marketing online adalah website. Kalau untuk fashion atau baju, warna apa yang cocok Mas? Nah, fashionnya ini apa? Fashionnya ke arah apa dulu? Ke arah apa namanya? Religi? Ke fashion yang mana arahnya? Beda-beda teman-teman. Macam-macam jaket zaman now Mas. Oh, berarti untuk anak muda ya. Kalau anak muda teman-teman pakai warna-warna yang masa kini. Warna-warna masa kini itu warna-warna seperti tadi biru, biru muda, orange ya. Orange-nya bukan orange yang tua, orange muda. Maaf itu Mas perpaduannya Diki, banyak. suaranya menggaung. Oh iya Kak? Teman-teman suara saya menggaung Kak? Iya, memantul. Yang lain bagaimana? Apakah suara saya mantul teman-teman? Jelas, Pak. Oh jelas. Oh, berarti Aman Pak, aman. aman. Punya Bu ini kayaknya. Bu Tukiam kayaknya. Oke ya. Kok nggak bisa kirim WA ya? Hah?
Nggak bisa kirim SMS ya, Pak? Kirim apa? SMS. SMS kemana? Ya itu nggak dibuka. Saya nggak, ya mau nanya-nanya nggak bisa. Loh, ngirim chatting maksudnya? Ya chatting, chatting. Bisa kok. Ini saya publik untuk siapapun kok. Tapi kok nggak ada di tempat saya, nggak ada itunya. Cari chatting, Bu Yuliani. Ada tulisan more, Bu. Tulisan more. Oh, more. Ya. Oh, iya. Oke. Terima Ya. kasih, Bu. Siap. Mohon maaf suara yang bersangkutan tidak keluar, mohon bantuannya. Suara saya keluar kok, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua alat marketing online adalah FB, IG, Google Ads. Seperti yang tadi saya bahas di awal ya, teman-teman ya. Ini alat-alatnya sih. Teman-teman mau pakai FB, IG, Google Ads. Nah, ini adalah alat untuk marketing online. Teman-teman tinggal tentukan mau pakai yang mana ke depannya ya. Kemudian, teman-teman, berikutnya di sini adalah email marketing. Yuk, pertanyaan saya, teman-teman, yang sudah punya website khususnya. Siapa yang sudah menggunakan tools email marketing? Ada? Yang sudah punya website khususnya? Belum, Mas Diki. Saya belum punya. Mau punya website tapi belum bisa. Oke. Ya, saya tanya yang sudah dulu deh. Kayak teman-teman kan yang sudah punya nih. Yang sudah punya kayak Pak Ali tadi. Yo, Pak Ali udah manfaatin belum nih email marketing? Oke. Oke. Oke, Pak Dirga Albam. Malam Pak, mau tanya kalau belum ada website, solusi untuk penjualannya bagaimana ya Pak? Kalau sudah menggunakan marketplace, apa perlu menggunakan iklan? Perlu. Saran saya untuk Pak Dirga, segera untuk bikin website Pak. Karena itu untuk merepresentatifkan atau memproyeksikan perusahaan Bapak seperti apa. Jadi, mengurangi orang bertanya secara langsung kepada kita atau kepada customer service, biarkan mereka baca dulu Pak. Saran saya seperti itu. Marketplace itu nanti sebagai media mereka untuk bertransaksi setelah mereka membaca websitenya. Kalau seandainya iklan gimana Pak? Tetap, iklannya tetap boleh dipakai, tapi setelah mereka mengeklik iklannya Pak Dirga, arahkan mereka langsung ke website. Ya, itu saran saya. Nah, setelah nanti sudah punya website, karena website ini banyak ya yang bisa kita atur teman-teman ya. Pada saat orang itu nanti dulu deh dan sebagainya, di situ kita kasih trigger bisa teman-teman. Kasih triggernya di sini ada potongan dan sebagainya. Kalau membeli melalui website, kalau membeli melalui secara langsung ke customer service, nah itu ada triggernya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan lead magnet. Mungkin teman-teman masih ingat saya membahas lead magnet minggu lalu. Nah di website kita bisa teman-teman lead magnet. Sehingga paling tidak, kalaupun mereka memutuskan untuk pending dulu membelinya, paling tidak teman-teman mendapatkan data dari mereka yang nanti bisa ditembuskan menggunakan tools email marketing ini salah satunya. Itu saran Pak Dirga. Cepat kok Pak bikin website ya. Kalau pakai jasa cepat. Kalau mau belajar, saran saya sih belajar sendiri teman-teman. Saran saya ya. Oke, email marketing itu apa? Saya belum punya. Pakai marketing Mas Diki. Pak Eko udah pakai ya. Sip. Udah pakai mail marketing. Oke, caranya bagaimana Mas buat website? Ada ini ya, baik Pak. Ya, teman-teman, email marketing ini adalah salah satu tools untuk pengiriman email kepada database yang sudah masuk. Leads ya. Kita bilang leads karena penjualan itu ada funnelingnya. Mulai dari orang yang baru tanya-tanya, mulai dari orang yang sudah hampir closing, mulai dari orang closing, dan orang setelah closing, itu nanti ada funnelingnya, teman-teman. Funneling penjualan namanya. Nah, tools ini akan membantu teman-teman semua. Kalau ternyata lead, teman-teman ya, kita bicara lead dulu deh, kita nggak bicara closingnya. Orang yang tanya dari teman-teman iklan, orang yang tanya ada 100 orang nih yang tanya. Ada 100 orang yang tanya. Lalu bagaimana cara teman-teman menghubungi mereka? Masih perlu uang kecil lagi. Oke, sebentar. Bagaimana teman-teman menghubungi mereka? Bagaimana teman-teman menyapa mereka? Bagaimana teman-teman untuk menginformasikan produk terbaru dari teman-teman, promo terbaru dari teman-teman, kalau tidak menggunakan tools? Salah satunya adalah email. Saat ini teman-teman, prosentase orang membaca email sekarang naik loh teman-teman ya, daripada dulu. Kalau dulu bisa dibilang ya masih tinggi WhatsApp dan sebagainya. Memang sekarang masih dominan ke WhatsApp,
ke media chatting dan sebagainya. Tapi sekarang pengguna email marketing lebih banyak. Kenapa? Ya karena berkaitan sama daring, berkaitan sama pandemi saat ini, itu banyak orang yang konsennya melihat informasi terbaru dari email. Orang daftar, cek emailnya, ya. Orang masukin form di Google Google Form, ada notifikasi di email. Nah, ini bagus sekarang teman-teman, kesannya dimanfaatkan. Saya pakai link Bitly. Oh, kalau Bitly kan untuk memperpendek link dong. Ya, untuk memperpendek link kalau Bitly itu. Oke. Kemudian funneling itu apa, Pak? Nah, funneling ini kita bicara funneling sendiri ya, pembahasannya ya panjang tuh teman-teman ya. Funneling marketing. Oke. Nanti dijadwalkan saja masalah funneling. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adalah WhatsApp marketing ya. WhatsApp marketing ini yang paling sangat diminati oleh banyak orang. Salah satunya saya sendiri. Saya pakai WhatsApp marketing ini udah lama, mulai tahun 2018 meskipun saya belum pakai website pribadi pada saat itu, saya udah pakai WhatsApp marketing, teman-teman ya. Dijadwalkan email marketing juga. Siap, tapi kalau email marketing untuk teman-teman yang sudah punya website, ya belum punya website ya sama saja teman-teman, nanti nggak bisa praktekin ya. Link seperti Bitly, Bidu, SID, Tenure, dan lain itu berbatas waktunya ya. Tidak ya Mas, atau bisa digunakan sampai lamanya? Bisa kok, bisa sampai lama kok. Ya, yang penting teman-teman situ login pada saat bikin linknya login. Saya yang di Bitly, kemudian di BLI ya SID sampai sekarang aktif, udah lama kok linknya. Tuh, bisa lama. Oke. Nah, ini untuk WhatsApp marketing sendiri, teman-teman, banyak tools yang bisa teman-teman pakai, ya. Ada aplikasi cerdas, ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa teman-teman pergunakan untuk ber-WhatsApp marketing. Gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang tanyain. Oke. Mengenai tools-toolsnya ya, teman-teman ya. Oke, paling enggak teman-teman, Mas, saya pindah ke laptop ya. Oke, siap. Paling enak dan aksesnya menyeluruh itu yang mana, Mas? Paling enak dengan saya menyeluruh itu gini ya teman-teman ya. Website ini adalah media untuk teman-teman mempresentasikan apa yang teman jual. FB, IG, Google Ads adalah alat untuk mendatangkan traffic. Mendatangkan traffic mereka mau berkunjung ke website teman-teman. Email marketing dan WhatsApp marketing ini adalah alat setelah mereka masuk ke dalam website teman-teman. Bagaimana teman-teman follow up, bagaimana teman-teman menginformasikan ke mereka bahwa ada diskon, ada promo. Teman-teman bisa menggunakan email marketing dan WhatsApp marketing. Kalau ditanya lebih baik yang mana, ya lebih baik yang WhatsApp marketing, teman-teman. Tapi teman-teman di sini harus menyediakan CS yang lumayan canggih juga ya. Kalau teman-teman hanya sendiri pakai WhatsApp marketing, teman-teman akan kelimpungan jawabinnya satu persatu. Kalau email marketing, rata-rata teman-teman itu langsung diarahkan ke website kembali, ya rata-rata. Kalau email marketing itu rata-rata diarahkan ke website kembali untuk langsung melakukan pembelian. Kalau WhatsApp marketing itu rata-rata kita chatting kepada mereka, menginformasikan kepada mereka, lalu mereka kita minta untuk berinteraksi. Nah, ini beda sasaran teman-teman ya. Terus yang lebih baik yang mana ya? Dua-duanya pakai. Itu dua-duanya pakai saran saya ya, teman-teman. Nah ini ya, jadi teman-teman harus bisa bedain tadi alat-alat ini fungsinya untuk apa dan bagaimana teman-teman tadi itu yang saya jelaskan. Oke. Untuk website marketing apakah berbayar rutin? Website memang berbayar teman-teman karena di website itu ada dua bagian ya. Yang pertama adalah hosting, yang kedua adalah domain. Nah hosting ini kita sewa, domain ini kita sewa teman-teman. Tuh. Oke, itu ya. Saya lanjut dulu. Nah, itu marketplace kok enggak? Ya marketplace berbeda teman-teman. Ya marketplace ini berbeda. Marketplace sama website ini berbeda. Kalau website itu kita sendiri yang kelola, ya kita sendiri yang kelola semua manajemen kita semua. Teman-teman kalau marketplace sudah dimanajemeni oleh pemilik marketplace-nya. Nah di situ kita PR-nya adalah bertarung. Bertarung apa saja? Bertarung dari sisi harga terutama kalau marketplace. Makanya kenapa banyak orang yang sama-sama ngiklan di marketplace kok bukan ngiklan lah kita bilang. Banyak yang buka toko di marketplace kok tokoku nggak laku-laku ya karena selisih Rp1.000 saja
orang pindah ke toko sebelah loh teman-teman. Ya, itu makanya teman-teman di sini perbedaannya marketplace sama website ya beda sekali teman-teman ya. Kalau pakai autoresponder di WA apakah efektif Mas Diki? Efektif. Nah, cuman Bang Aco, orang itu bisa merasakan. Ya, orang itu bisa merasakan mereka itu bicara sama robot atau sama human itu bisa merasakan ya teman-teman ya. Jangan kan gitu. Beberapa tim saya itu rata-rata kan semua orang yang megang, nggak pernah pakai autoresponder. Itu klien saya atau customer saya pasti bilang, ini robot ya. Kenapa teman-teman? Karena bahasa itu bisa memberikan perbedaan. Salah satunya itu. Yang kedua, sisi kecepatan. Kadang cepet banget kita jawabnya itu dikira robot gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik human. Tapi kalau seandainya pakai autoresponder untuk beberapa ini ya nggak ada masalah. Bisa diatur timingnya, bahasanya dan sebagainya ya. Aja kadang curiga, iya kadang curiga ini jangan-jangan robot yang jawab gitu ya. Oke, minum dulu teman-teman, minum biar sehat. Oke. Ngopi biar nggak ngantuk. Ngopi biar nggak ngantuk ya. Oke. Untuk besaran pembayaran website marketing berdasarkan dari mana Mas? Nah, kalau website ini teman-teman dari sisi hosting sendiri ini ibarat kata seperti tanah ya, lahan tanah. Teman-teman mau selebar apa tanahnya? Mau sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, itu pasti beda sewanya. Kemudian teman-teman, dari sisi kualitas tanah. Kualitas tanah ini kalau hosting itu dari kecepatan mengakses, penyimpanannya berapa, nah itu juga menentukan teman-teman. Biayanya berapa ya. Teman-teman, banyak sekali provider hosting yang memberikan penawaran yang menarik dan sebagainya, tapi pastikan yang paling utama adalah akses cepatnya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah technical support-nya. Pada saat teman-teman ada trouble sama website, teman-teman semua yang berkaitan sama hostingnya, nah teman-teman bisa menghubungi mereka secara cepat. Itu kalau tips saya mencari provider hosting atau domain yang untuk teman-teman mau membuat website. Gitu ya. Kemudian dari penamaan domain ya. Domain ini seperti kelas dikijos.com, kemudian tokopedia.com itu disebut dengan domain Bu Sudianti Yanti. Nah, ini juga ada harganya bermacam-macam. Teman-teman menggunakan .com, .id, .xyz, .in, .sg itu macam-macam harganya. Ya, macam-macam harganya. Nah, itu teman-teman nanti bisa tentukan pakai yang mana. Kalau seandainya pakai yang com contohnya, itu ya com sendiri dengan beberapa huruf, dengan huruf yang pendek, huruf yang panjang berbeda. Terutama yang hurufnya di bawah 5. Itu pasti sudah masuk ke lelang biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau seandainya nama bisnisnya itu masih belum dipakai ke alamat domain, saran saya segera dipasang lah, biar tidak dibeli sama orang lain. Contoh kayak ini ya, kita bilang KBD deh. Ya, komunitas yang saya ikutin juga, komunitas digital. Itu kan websitenya adalah kbd.id. Nah, itu kbd.id itu lelang teman-teman. Kemarin beli ratusan juta, beli nama domain saja. Kenapa? Karena cuma 3 angka. 3 huruf. Mahal. Oke, WhatsApp sama nggak dengan WhatsApp bisnis? Kalau dibilang peruntukannya berbeda, Pak Suhendra. Bukan Pak Suhendra. Muden ini oke, Pak Muden atau Bu Muden, mohon maaf nih kalau saya salah. Nah, itu berbeda sih, ya. Peruntukannya berbeda. Kalau teman-teman untuk bisnis, saran saya pakai WhatsApp bisnis memang, karena memang fiturnya lebih lengkap, gitu. Pengaruhnya di mana antara com, co-id, net, dan lain-lain? Pengaruhnya adalah di familiarisasi, ya, teman-teman. Itu yang paling dominan di masyarakat apa sih, ya. Sebenarnya kalau kita lebih detail lagi, kalau com itu kan universal, komersial ya, com komersial. Kalau kita dominan ke satu identik atau satu identitas dari negara, contoh .id itu Indonesia teman-teman, kode negara Indonesia. .sg berarti itu punya Singapura. .in itu punya India. Itu macam-macam seperti itu belakangnya. Ya. Kemudian ada juga yang .co.id. Itu untuk corporate, ada juga yang .org itu untuk organisasi, macam-macam teman-teman peruntukannya.
Nah, di sini kalau seandainya teman-teman websitenya adalah universal, sifatnya adalah untuk jualan atau untuk company profile, umumnya pakai com, ya, umumnya pakai com. Ini yang paling umum. Jadi orang kalau contoh buka aja deh tokoku namanya tokosepatu.com gitu. Nah, udah orang oh iya ini website berarti. Atau contoh buka aja nama websiteku adalah toko sepatu GZ gitu. Wah, ini spam ini kayaknya ini. Nah, udah. Karena apa? Karena extension tadi itu yang paling sering disuarakan, itu yang paling umum, teman-teman, sebenarnya. Bagi orang-orang yang di luaran sana yang belum mengerti mengenai perbedaannya apa, tuh ya. Oke. Tapi kalau com tidak dipromosikan sepi juga, Pak. Setuju. Itu tadi makanya saya bilang di sini perbedaan ini ya, teman-teman ya. FB, IG, Google Ads, website dan sebagainya tidak dipromosikan pasti sepi. Salah satunya itu. Tapi kita juga bisa bermain di SEO, Pak Suhendar. Salah satunya itu ya. SEO juga menentukan. SEO semakin banyak teman-teman mendapatkan angkanya di situ, ya semakin besar juga peluang orang berkunjung ke web teman-teman semua. Oke, saya lanjut teman-teman, siap. Oke, berikutnya, nah kita masuk ke strategi promosi gratis ya teman-teman ya. Nah apa sih yang saya maksud dengan strategi promosi gratis itu? Oke, yang pertama teman-teman, nih. Yang pertama teman-teman harus bangun website, karena memang website ini adalah salah satu media yang bisa teman-teman sebagai media yang bisa teman-teman pakai sebagai media promosi gratis ya teman-teman ya. Bentar, slide saya udah berubah belum? Kalau sudah ya. Nah ini ya, bangun sebuah website teman-teman. Saran saya itu. Jadi kalau tadi yang berhubungan sama pertanyaan Pak Suhendar, kan ada visitor dan sebagainya. Yes, kita mainnya di SEO teman-teman untuk mengoptimalkan dari website sendiri. Oke. Kemudian membuat website, oke. Teman-teman bisa mengandalkan digital agency kalau seandainya teman-teman mau mengoptimalkan terlebih dahulu, karena kita sudah menanamkan SEO teman-teman. Kita sudah menanamkan SEO, itu kita sudah maintain ke depannya. Meskipun teman-teman tidak pakai agency untuk mengelola websitenya, yang penting udah ditanam SEO di dalamnya, udah masuk ke rating, udah teman-teman. Tugas teman-teman hanya untuk maintain berikutnya ya. Oke. Teman-teman, kalau di sini teman-teman masih pemula, teman-teman juga bisa pakai media yang gratis, seperti pakai wordpress.org ya, atau pakai blog ya, pakai blogger, itu teman-teman juga bisa membuat website secara gratis. Perbedaannya apa teman-teman? Perbedaannya pasti di situ ada nama dari penyedia layanan gratisnya. Contohnya tadi, kalau saya pakai yang tidak gratis, namanya adalah tokosepatu.com. Tapi kalau saya pakai yang gratis, namanya adalah tokosepatu.wordpress.com, kayak gitu namanya ya. Ada WordPress-nya. Ya, ada juga nanti tokosepatu.blogger.com. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Itu perbedaannya kalau seandainya teman-teman mau pakai yang gratis, seperti itu konsekuensinya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di awal pasti teman-teman tidak akan mendapatkan apa yang saya sampaikan. Nah, kuncinya adalah di dalam website itu tadi yang pertama adalah penanaman SEO dan update kontennya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan promosi secara gratis. Pada saat tadi saya mencontohkan, saya ketik furnitur Jepara, ya, maka disitulah nanti peluang kita bisa naik. Ya. Disitulah peluang kita bisa naik sehingga ditonton oleh penonton atau calon pembeli kita. Nih, Pak punya YouTube nggak? Namanya apa? Punya. Nama YouTube apa? Nama YouTube kelas ini atau pribadi? Kalau YouTube kelas ini ya kelas Digijos ya, nama YouTube-nya. Oke. Toko retail koperasi kami belum punya website, Pak. Nah, segera dibuatin Ibu, apalagi koperasi ya. Kemarin salah satu klien saya itu koperasi, jadi mulai dari simpanan, kemudian stok produk, kemudian pendistribusian dari barang-barang di koperasi, semua pakai website, satu website tempoh hari. Oke. Oke, tapi dengan oke. Kemudian Gimana Pak? Ada pelajaran tutorial bikin website nggak Pak? Apa?
ada pelajaran khusus, ada kelas khusus untuk belajar bikin website atau tidak, Pak? Ya. Jadi di kelas Dikijos ini nanti akan saya berikan pembelajaran gratis teman-teman untuk bikin website ya. Teman-teman tinggal belajar aja di situ. Tapi Ya. ini teman-teman untuk yang pembelajaran gratis itu saya bukan membangun website secara keseluruhan. Saya hanya bikin landing page ya. Mulai dari setting hosting, kemudian untuk pemberian alamat email dan sebagainya, pemberian username, password sampai masuk ke halaman dashboardnya. Sudah saya sediakan videonya dan teman-teman tinggal belajar gratis. Tapi untuk belajar yang secara khusus, yang private-nya belum saya buka ya teman-teman ya. Karena masih beberapa, ini kelas saya belum selesai untuk yang website sendiri. Teman-teman bisa belajar gratis kok. Udah saya sediain, nanti tinggal belajar sendiri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kemudian ya, nomor 2 sekarang adalah maksimalkan SEO, yaitu ya yang saya bilang ya teman-teman ya, maksimalkan SEO. Teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara SEO ini bukan hanya di website. Ya, SEO ini bukan hanya di website. Teman-teman juga menggunakan Tokopedia, Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, itu semua berkaitan sama SEO sebenarnya. Semakin banyak teman-teman menanamkan SEO, maka peluangnya masuk juga semakin besar. Ya, peluangnya masuk ke dalam pencarian juga semakin besar. Jadi bukan melulu, Pak, aku kayak nggak bikin website, aku bikin marketplace aja. Gimana? Bisa, asalkan teman-teman juga mampu untuk memberikan dominasi SEO di dalam marketplace-nya. Ya, jadi teman-teman, dominasi SEO ini bukan hanya di satu platform saja, bukan hanya di web saja, banyak hal. Tadi ya Google My Business masuk, kemudian di website masuk, di marketplace juga masuk, YouTube juga masuk, semua berkaitan sama SEO. Jadi semua data yang teman-teman input di media sosial itu pasti berkaitan sama SEO. Ya, kembali lagi kepada provider apa, providernya apa. Teman-teman kan ada yang provider pakai Amazon, pakai Google, Yahoo dan sebagainya. Terutama kalau teman-teman menggunakan semua produk Google ya otomatis rata-rata setiap teman-teman menggunakan produk Google ya searching-nya menjadi satu, rata-rata seperti itu teman-teman. Koperasi sama kredit sama nggak Mas desainnya? Koperasi beda. Kalau kredit ada perhitungan ini ya teman-teman ya, perhitungan apa namanya biaya angsuran, kemudian penyimpanan berkas-berkas juga ada gitu. Oke, Mas Diki juga jasa membuat website dari 0 sampai mantap kah? Kalau sampai mantap sih enggak sih, saya lebih konsennya ke pembelajaran saja. Teman-teman nanti bisa ini aja, bisa belajar secara ini teman-temannya, belajar mulai dari awal gitu ya. Kalau melayani untuk pemesanan, iya, itu ada tim saya untuk melayani beberapa ini. Termasuk tadi website koperasi itu saya melayani beberapa hari. Kemudian ini tadi yang saya tunjukin website untuk beberapa perusahaan untuk promosi saya juga melayani. Untuk media pembelajaran juga saya melayani. Cuman saya belum buka dulu kelasnya ya teman-temannya karena belum selesai untuk yang kelas sebelumnya. Oke. Saya udah lama teman-teman ada kelas website. Jadi makanya saya berani ngasih tutorial gratis, itu tutorialnya udah lama teman-teman ya. Tutorial saya itu udah lama saya bikin dan itu bisa diakses oleh siapapun. Oke, kemudian saya lanjut nomor 2 ya tadi ya, teman-teman adalah SEO. Yang ketiga teman-teman, sebelum saya lanjut ketiga, kunci utama dari teman-teman bisa mendominasi SEO adalah kata kunci. Ya, teman-teman harus melakukan riset kata kunci. Jadi jangan asal teman-teman ya, itu yang harus teman-teman catat. Jadi jangan asal dalam teman-teman menentukan SEO itu. Teman-teman harus merisetnya terlebih dahulu. Bagaimana tren pencarian dalam waktu 1 bulan, tren pencariannya dalam waktu 1 tahun terakhir, tren pencarian dalam waktu 5 tahun terakhir, teman-teman harus cek kata kuncinya itu skornya seberapa besar, ya. Kemudian persaingannya seberapa ketat, itu teman-teman harus periksa. Kalau seandainya persaingannya tinggi, nah teman-teman bisa ambil yang tengah-tengah, karena pasti skor SEO itu ribuan yang muncul teman-teman. Nah di situ teman-teman bisa pilih. Nah, ini teman-teman yang sudah punya website, mungkin itu masukannya. Kalau teman-teman mau mengoptimalkan lagi untuk dari SEO-nya. Oke.
Oke, apa nanti ada bahan tutorialnya dan aplikasi buat bikin website dan SEO-nya? Ada, tutorialnya ada untuk websitenya ya teman-teman ya. Untuk SEO itu ada sendiri sih, beda sama yang membuatkan website ya teman-teman ya. Oke, kemudian nomor 3, oke. Berikutnya nomor 3 adalah situs-situs marketplace ya, yang saya bilang tadi teman-teman, situs-situs marketplace ini teman-teman juga bisa manfaatkan untuk teman-teman tadi yang jual sepatu, Pak siapa tadi ya, saya lupa. Nah itu tinggal dimaksimalkan ya. Oke mantap Mas Diki, saya belajar web sudah jalan 5 bulan belum mahir betul. Ya kalau kita belajar website itu memang banyak hal ya teman-teman ya, banyak hal yang perlu kita pelan-pelan pelajari. Tapi teman-teman sudah mau belajar itu udah oke, Pak. Apalagi 5 bulan itu udah waktu yang cukup untuk belajar. Tinggal dikembangkan teman-teman ya. Oke. Nah, di marketplace ini terbukti mampu menarik pelanggan juga, asalkan teman-teman mampu bersaing di sana. Teman-teman yang lagi jualan di marketplace, ya, terutama teman-teman yang menjual produk orang lain nih, ya, bukan produknya sendiri loh. Kalau tadi kan sepatu produknya sendiri. Oke, ini masa slide saya nggak nampak Bu? Masih tetap kok yang ada 5 ini, 5 ini. Tempat saya hilang Pak Diki. Nah loh, kok bisa? Kemana Kak serangan? Oke, saya stop dulu. Saya share sekali lagi. Tadi dulu. Mudah-mudahan udah muncul Bu. Di tempat saya juga hilang Pak, gelap gulita malah. Oh sekarang gelap gulita. Oke, Itu sekarang baru bagaimana? Nah, sudah Pak. Nah, oke ya. Jadi masih ini teman-teman. Bentar, saya cek pertanyaan mungkin. Tentang SEO itu search engine optimalisasi lah. Kita bahasa Indonesia adalah optimization. Jadi kita mengoptimalkan mesin pencarian ya yang ada di internet. Jadi, seperti tadi yang saya contohkan Bu Yulia. Bu Yulia yang banyak ya. Ya. Yang tadi saya contohkan Bu Yulia pada saat cari furniture di Jepara, punya siapa tuh yang muncul? Ya, ternyata punyanya Pak Ali nggak muncul, berarti SEO-nya kurang. Tuh. Kemudian SEO ini juga bisa menentukan dari sisi teman-teman mau pasang iklan. Nah, mau pasang iklan teman-teman harus tepat tuh SEO-nya. SEO-nya nggak tepat, teman-teman bisa kena harga tinggi nantinya. Karena iklan itu ada macam-macam, ada cost per klik, cost per mile, cost per view, cost per lead, itu macam-macam teman-teman. Jadi iklan kita tuh 1000 kali tayangan berapa bayarnya. Pada saat iklan kita diklik, itu berapa bayarnya. Pada saat orang itu masuk sebagai lead, itu berapa bayarnya. Beda-beda teman-teman ya. Oke, kemudian nomor berikutnya apa nih? Berat SEO, kadang hijau, kadang merah. Ya ini Bang Aco ini sering main SEO kayaknya teman-teman. Sudah main hijau merah masalahnya ya. Oke. Yang nomor 5 teman-teman ya. Nah nomor 5 ini teman-teman. Sudah pernah dengar teman-teman teknik SEF? Belum. Short out. Jadi gini maksudnya. Belum. Teman-teman ini bisa berkolaborasi ya antar sesama pengguna media sosial. Ya. Jadi teman-teman itu bisa berkolaborasi antar sama media sosial. Contoh, followernya Bang Aco ada 1000. Bang Aco jualan apa tadi Pak? Madu ya kalau nggak salah. Jualan madu nih. Wah. Nanti kemudian Bu Tukiem followernya juga 1000. Bu Tukiem ini jualan yang namanya apa tadi itu obat ya. Nah, pada saat Bu Tukiem nanti menginginkan SEF, nah Bu Tukiem ini bisa minta ke Bang Aco, menghubungi Bang Aco, kita ini dong saling mempromosikan satu sama lainnya. Jadi nanti Bang Aco mempromosikan produknya Bu Tukiem ke sana, ke marketplace-nya, ke akun sosial medianya Bang Aco. Bu Tukiem juga mempromosikan produknya Bang Aco di tempatnya Bu Tukiem. Ini yang namanya SEF teman-teman. Jadi kita saling
apa namanya, simbiosis mutualisme gitu ya teman-teman ya. Jadi kita saling memanfaatkan satu akun ke akun yang lainnya. Nah, untuk teman-teman di sini silakan tuh nanti teman-teman di grup saling ini. Kan kita udah ada grupnya ya, grup kelas dikit itu teman-teman bisa tanya, yuk siapa yang mau SIF sama saya? Follower saya ada 1000 nih. Gitu. Jadi nanti teman-teman nanti tinggal diomongin kalau ada penjualan dari sini gimana? Aku dapatnya berapa ya? Ini berbeda sama endorse. Kalau endorse itu teman-teman harus bayar dulu baru diiklankan. Kalau ini enggak. Teman-teman nanti antar akun itu akun A sama akun B tinggal ada kesepakatan. Oke, aku nggak minta ini deh, aku nggak minta apa namanya, nggak minta hasil penjualan. Yang penting punya aku juga dipromosiin ya ke tempatmu kayak gitu teman-teman. Nah itu bisa ya. Jadi antar all shop ini atau antar akun saling berkolaborasi teman-teman. Oke, kemudian saya cek dulu pertanyaannya kalau ada. Kok tahu ntar tak kirimkan masalah. Ya tahu lah Pak. Nah ini ada itunya bagus ya. Itu yang namanya teknik SIF teman-teman. Jadi teman-teman bisa saling berkolaborasi antara pemilik ini. Kadang teman-teman ada yang ini kok followerku udah 2000, yang beli udah banyak tapi kok nggak ada yang beli lagi ya dari followerku ya. Kenapa kira-kira? Ya itu tadi yang saya bilang teman-teman. Follower teman-teman 2000, yang beli cuma 20%, berarti kan 400 orang ya yang beli. Itu kalau paling bagus sudah 400 orang yang beli dari follower teman-teman semuanya. Di satu sisi teman-teman tidak ada inovasi untuk menambah follower ya, atau followernya nggak nambah-nambah. Nah maka inovasinya yang lainnya adalah teman-teman bisa mencari akun yang lainnya, atau kalau kenal itu enak malah teman-teman ya. Kalau kenal teman-teman ayo di DM mereka minta saling kolaborasi, minta tahu promosikan produknya, nanti produknya saya promosikan ke follower. Jadi ini yang dilihat dari follower sebenarnya nanti. Followermu berapa gitu. Biasanya rata-rata kalau sudah di angka 1000 itu teman-teman silakan bisa enak lah ngomongnya. Kalau di bawah 1000 teman-teman ya samakan. Followermu 500, followerku 500, udah kita barteran jualan gitu loh teman-teman ya. Nah, kita tandem sama follower yang setara. Jadi followernya Mas Diki berapa? 1000, followerku juga 1000. Yuk Mas, produkmu tak jualin nih di sosmedku. Produkku jualin ya ke sosmedmu ya. Nanti pada saat ada follower saya yang beli, teman-teman, follower saya yang beli, itu mereka menghubungi siapa sih? Yang menghubungi mereka orang yang teman-teman ajak barter. Begitu juga sebaliknya. Pada saat ada orang yang beli dari akunnya dia, itu langsung menuju ke kita. Nah, di sini nanti ada teman-teman ada timbal balik lainnya, yaitu teman-teman bisa saling menambah follower dari situ. Ya. Jadi follower saya bisa juga nanti follow ke akun si B. Kenapa? Karena saya menjualnya akun si B, menjualnya produknya si B, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi ini adalah satu strategi atau nanti ada kerjasama dengan timbal balik yang serupa teman-teman. Oke, Instagram punya SEO sendiri nggak? Ya, Instagram sama Facebook sebenarnya ya. Itu nanti kalau kita maksimalkan untuk di ini sih, apa namanya, di marketplace-nya itu kita pencarian di marketplace yang di Facebook sama Instagram. Kalau di Google rata-rata hampir jarang muncul ya. Kalau yang umum itu yang muncul di Google ya rata-rata kayak marketplace yang umum, Shopee, Tokopedia itu pasti muncul kalau teman-teman cari di situ. Tapi kalau pada saat kita cari produknya itu di Google, ternyata teman-teman jualannya di marketplace Facebook itu jarang muncul teman-teman di dalam Google. Oke teman-teman, nah oke ya. Selanjutnya ini jam berapa nih? Oh masih cukup, masih ada waktu ya teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya teman-teman di sini hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke. Hal yang perlu diperhatikan ya. Oke. Yang pertama di sini adalah konten teman-teman. Ya perhatikan konten ini. Pak teman-teman tadi sudah melakukan strategi ini, ya. Kontennya teman-teman harus perhatikan. Seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa konten ini penting teman-teman. Jangan sampai konten yang teman-teman sampaikan ini tidak sampai kepada target market teman-teman semua ya. Itu pastikan teman-teman.
Karena ini sangat berkaitan. Tanpa konten marketing yang baik, selamanya teman-teman tidak akan mendapatkan manfaat dari media-media yang tadi teman-teman sudah bangun secara detail, yaitu website, kemudian marketplace ya teman-teman. Nah, itu jadi teman-teman harus banyak-banyak menimba ilmu mengenai cara membangun konten yang baik. Baik itu konten gambar, konten video, maupun konten copywriting. Ya. Kemudian yang nomor 2 tadi, masalah, yang berikutnya yang nomor 2 adalah yang diperhatikan adalah penggunaan email marketing. Penggunaan email marketing ini juga ada tata cara dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman nanti pakai, ngeblastnya atau pengirimannya jam berapa, kontennya apa, kemudian kemudian teman-teman isinya apa, kontennya apa, kemudian berapa banyak dikirim. Nah, itu teman-teman juga bisa diperhatikan di situ nanti ya dalam penggunaan email marketing tadi. Oke. Yang berikutnya teman-teman. Mana tadi? Nah, yang nomor 3 teman-teman, simpan data lead ya teman-teman. Pastikan teman-teman setiap ada lead yang masuk, baik itu hanya sekedar tanya ataupun hanya ping dan sebagainya, upayakan setiap data yang masuk itu disimpan dengan baik. Ya. Karena kebanyakan orang yang sudah sibuk dengan waduh banyak banget yang beli, kemudian yang tanya-tanya udah banyak banget, teman-teman lupa bahwa itu penting teman-teman, data-data mereka itu penting, data-data calon pembeli, data-data orang yang tanya-tanya saja itu penting. Kenapa? Ya karena itu mereka calon pembeli teman-teman semua. Ya, meskipun mereka nggak beli sekarang, bisa beli di lain waktu. Oke, WhatsApp marketing itu bagaimana Pak Diki? WhatsApp marketing itu sebenarnya lebih concern kita kepada follow up, Bu Yudesari ya. Lebih concern kepada follow up untuk maintain database. Kalau seandainya kita sistemnya marketing secara japri atau broadcast menggunakan WhatsApp, itu ada waktunya sih teman-teman ya. Ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman kuasai dalam melakukan WhatsApp marketing sendiri. Saya sering melakukan WhatsApp marketing itu untuk penjualan bisnis saya sendiri juga pernah, dan sering sampai hari ini juga iya teman-teman, tapi saya kurangin sudah. Saya kurangi kenapa? Karena database saya udah banyak, jadi rata-rata saya memaintain pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang benar berinteraksi dengan saya. Itu ya. Jadi admin saya rata-rata saya arahkan ke situ. Dulu tugasnya mereka untuk WhatsApp marketing, cari pelanggan dari WhatsApp dan sebagainya. Nah, sekarang udah berkurang. Kenapa? Karena udah banyak database-nya, teman-teman ya. Itu Bu Yuliasari untuk WhatsApp marketing. Jadi WhatsApp marketing, SMS marketing, kemudian email marketing ini sama, hampir sama sebenarnya fungsinya. Kita bisa untuk mencari database baru, mencari calon pelanggan baru. Terlebih kalau seandainya kita pergunakan untuk maintain database kita, itu lebih bagus lagi, ya, lebih optimal lagi, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, setelah simpan data lead, yang teman-teman yang perlu perhatikan, yang terakhir adalah kelola lead dengan baik. Seperti yang saya bilang tadi, setelah disimpan jangan lupa dikelola. Bukan hanya disimpan. Kemarin ada teman ya yang bilang, Pak, database saya banyak Pak, 3 buku, 4 buku. Waduh, pertanyaan saya Pak, kalau udah dibukukan gitu kenapa nggak dimasukin ke dalam file Pak? Siapa tahu itu jadi duit loh Pak untuk database Bapak. Iya. Kok bengong kayak Eko gitu ya? Masa suara saya dengung teman-teman? Iya ya. Iya, betul, dengung. Iya, Menggema, menggaung-gaung. Menggaung-gaung. Gelap tuh. Ya udah ya, suara saya udah nggak dengung.